Hari ini udah minggu terakhir kita ya di Amazing Land. Kak Alan, Kak Fania, kemarin kita belajar banyak banget ya di sini. Sekarang yuk kita memuji Tuhan lagi yuk. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan-Mu yang sungguh luar biasa buat kami semua. Tuhan, sebentar kami mau memuliakan nama-Mu. Tuhan pimpin ya, hanya di dalam nama-Mu. Yuk sama-sama kita katakan, amin. Yuk, sekarang ajak papa, mama, kakak adik kalian kita mau loncat sama-sama buat Tuhan Yesus ya. Coba siapa yang udah siap memuji Tuhan, coba angkat tangannya. Pintar, yuk sama-sama kita mau loncat ya. Ikutin kakak ya. Angkat tangannya, kita loncat satu kaki ya. 1, 2, 3. Kita loncat ke kiri. 1, 2, 3. Oke, hebat. Sekarang kita mau loncat sama-sama sambil nyanyi ya. Yuk, siap ya. Everybody, everywhere, raise your hands up in the air and say Jesus. Bilang apa? Jesus, Jesus is alive. Adik-adik, kita nyanyi bareng-bareng dari awal ya. Kak Alan, Kak Fania, kita mau siap-siap ya. Kita mau pegang kepalanya. From the top of my head, way sampai bawah, way down to my toes, I can keep it on. Mau loncat? Want to jump on. From the top of my head, way down to my toes, I can keep it on. Kita mau nari buat Tuhan Yesus. Siap loncat ya? Everybody, everywhere, raise your hands up in the air. Bilang apa? Jesus, Jesus, Jesus is alive. Everybody, everywhere, raise your hands up in the air and say Jesus, Jesus, Jesus is alive. Hebat. Adik-adik, tadi di lagunya dibilang everybody, everywhere. Artinya kita bisa memuji Tuhan di mana aja dan kapanpun, pastinya sama keluarga kita. Yuk kita mau nyanyi sama-sama lagi ya. From the top of my head, way down to my toes, I can keep it on. I want to jump. From the top of my head, way down to my toes, I can keep it on. I want to dance. Pintar. Siap loncat ya? Everybody, everywhere, raise your hands up in the air. Bilang apa? Jesus, Jesus, Jesus is alive. Loncat lagi ya? Everybody, everywhere, raise your hands up in the air. Bilang apa? Jesus, Jesus, Jesus is alive. Sekali lagi semua. Everybody, everywhere, raise your hands up in the air and say Jesus, Jesus, Jesus is alive. Sekali lagi ya. Everybody, everywhere, raise your hands up in the air and say Jesus, Jesus, Jesus is alive. Adik-adiknya good job, semuanya pintar-pintar. Sekarang coba kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Coba bilang yeay. Good job adik-adik, kalian keren banget. Sekarang kita mau nyembah Tuhan ya. Kalian boleh ajak papa sama mama kalian. Kita mau nyembah bareng-bareng. Yuk kita angkat tangannya, tutup matanya. Kita mau bilang terima kasih Tuhan. Terima kasih buat hari yang baru. Terima kasih buat keluarga, buat papa mama kalian. Bilang terima kasih. Terima kasih Tuhan buat hari yang baru. Terima kasih. Terima kasih. Adik-adik, ada satu
jadi unity Tuhan atas setiap keluarga Tuhan. Hari ini kami mau dengar firman-Mu, Kau yang memberkati setiap kakak yang akan menyampaikan firman, biarlah firman itu boleh jadi rema buat kami. Yang siap mendengarkan firman sama-sama katakan, amin. Kim, kamu kecapean ya sayang? Kami Ketiduran tadi lo Ken. Iya mah, tapi Kim seneng banget. Wah kerasnya udah sore. Ntar lagi restorannya mau tutup. Iya, Pak. Makasih ya, Pak. Mah, Kim seneng banget hari ini. Makasih Pa, makasih Ma, makasih Kak Ken. Sama-sama Kim, sama-sama Ken. Yaudah sebelum pulang gimana kalau kita foto bareng dulu? Yuk. Yuk. Ah gimana kalau papa yang pegang HP? Boleh mah. Selfie ya. Oke, sini semua mana? Oh iya. 1, 2, 3. Oke lagi. Bentar lagi ya, lebih turun lagi. 1, 2, 3. Yeay. Coba bagus nggak Mah. Pa? Liburan berikutnya kita mau kemana lagi? Papa mau coba atur waktu supaya kita punya quality time bareng minimal sebulan sekali. Meskipun Papa sibuk, tapi Papa hari ini belajar kalau waktu itu nggak bisa diulang lagi. Dan Papa nggak mau kehilangan momen sama kalian. Wah, beneran, Pak. Makasih, Pak. Tempat liburan selanjutnya Kim deh yang nentuin. Kan hari ini Ken udah. Kim mau kemana? Oh, Kim mau berenang bareng. Wah ya udah nextnya kita ke waterboom aja. Wah, asik. Oke deh, udah gelap. Ayo kita pulang. Yuk. Yaudah yuk. Siapa yang mau burger for dinner? Aku. Papa juga dong. Shalom kids, kalian semua sudah mengikuti kisahnya keluarga Ken kan selama beberapa minggu ini. Senang ya melihat keluarga Ken dan Kim dipulihkan dan happy ending. Ken dan keluarga mau menjadi pelaku firman. Keren ya. Di Alkitab ada seorang anak yang juga sangat menghormati ayah dan ibunya. Siapakah dia? Anak ini senang sekali karena dia bersama keluarganya, bersama saudara-saudaranya akan menuju satu kota yang besar, yaitu kota Yerusalem. Dia harus menunggu sampai berusia 12 tahun untuk bisa ikut merayakan Paskah bersama ayah ibu dan keluarganya di kota Yerusalem. Dia semangat sekali adik-adik. Yesus nama anak ini. Sangat senang pergi berada di dalam rombongan bersama saudara-saudara dan tetangganya. Mereka tidak henti-hentinya membahas apa yang akan mereka temui nanti di kota Yerusalem. Bapak Yusuf ada dalam rombongan itu, Ibu Maria juga. Rombongan dari kota Nazaret ini, mereka selama perjalanan sangat bersyukur karena kebaikan Allah dalam kehidupan mereka. Mereka menaikkan pujian bahwasanya untuk selama-lamanya Tuhan itu baik dan kasih setianya kekal selamanya. Sampailah mereka di kota Yerusalem, kota yang mencengangkan, kota yang indah adik-adik ya. Mereka tidak sabar ya untuk mendirikan tempat peristirahatan dan mereka bersiap-siap pergi ke Bait Allah untuk merayakan Paskah. Yusuf, Maria, dan Yesus sudah siap mau pergi ke Bait Allah. Paskah pada zaman Yesus adalah merayakan keluarnya bangsa Israel dari Mesir. Berbeda dengan Paskah yang kita rayakan hari ini. Paskah yang kita rayakan saat ini adalah memperingati pengorbanan Yesus yang sudah menebus dosa manusia. Yesus tahu bahwa hidupnya nanti harus melayani Tuhan dan harus menebus dosa manusia. Sesudah mereka merayakan Paskah seharian di sana, mereka pulang ke tempat peristirahatan. Masing-masing membahas apa yang mereka alami tadi. Ibu-ibu, para ayah, juga anak-anak ya saling berbicara membahas hal yang tadi. Sampai di tempat penginapan mereka, Maria dan Yusuf menyadari bahwa Yesus tidak ada bersama dengan mereka. Maria dan Yusuf cemas adik-adik.
Mereka mencari ke tenda-tenda yang ada di sana. Mereka memanggil nama Yesus dan Yesus tidak ditemukan. Maria dan Yusuf hanya bisa berdoa, menyerahkan Yesus ke dalam tangan Allah untuk menjaga Yesus. Pada pagi harinya, Maria dan Yusuf pergi ke kota Yerusalem untuk mencari Yesus. Dia mencari Yesus di tempat-tempat yang mungkin Yesus ada di sana. Di tempat-tempat keramaian, di pasar, ya, sampai ke seluruh pelosok kota Yerusalem. Dari pagi sampai malam mereka mencari selama 3 hari adik-adik. Mereka tidak menjumpai Yesus di sana. Mereka bertambah cemas karena mereka takut sesuatu yang buruk terjadi pada Yesus. Mereka sampai pada bait Allah. Mereka kaget karena mereka mendengar ada suara yang sangat mereka kenal. Suara siapa ya adik-adik? Suara Yesus. Wah, Yesus ternyata sedang ada di dalam bait Allah, sedang berdiskusi dengan para imam yang ada di sana. Yesus membahas firman Tuhan. Yesus bertanya apabila dia tidak mengerti. Maria dan Yusuf sangat senang mendapatkan Yesus. Maria dengan cemas berkata kepada Yesus, kenapa Yesus melakukan ini? Membuat Maria dan Yusuf menjadi cemas. Yesus menjawab kepada ayah dan ibunya, kenapa mereka mencari Yesus? Yesus kan harus tinggal di rumah bapaknya. Yesus tahu adik-adik sedari kecil bahwa nantinya dia harus melayani Tuhan. Yesus sangat sayang kepada Maria dan Yusuf, ayah dan ibunya. Dia tidak mau membuat Maria dan Yusuf menjadi sedih. Yesus nurut. Yesus pulang bersama Maria dan Yusuf ke rumahnya. Yesus tahu waktunya belum tiba untuk dia melayani Tuhan Allahnya. Yesus menyimpan dalam hatinya, aku mau lebih lagi dipersiapkan untuk waktuku nanti tiba melayani Tuhan. Apa yang Yesus lakukan di Nazaret, di rumahnya? Bapak Yusuf adalah seorang tukang kayu. Yesus sehari-hari membantu Yusuf di bengkelnya, ya, di workshopnya adik-adik. Yesus melakukan apa yang bisa dia lakukan. Ternyata Yesus sudah bisa membuat satu perabotan dari kayu. Yesus menyerahkan kepada Yusuf untuk diperiksa, untuk dilihat apakah ada bagian yang kurang atau tidak untuk diperbaiki. Yusuf senang adik-adik dengan pekerjaan tangan Yesus. Yesus melakukan pekerjaannya dengan sangat baik. Yusuf memuji Yesus, keren ya. Yesus melakukan sesuatu dengan baik. Yesus di dalam hatinya bertekad untuk dia melayani keluarganya. Dia juga mau menjadi berkat bagi sesamanya. Dia mau melakukan sesuatu dengan yang terbaik yang bisa Yesus lakukan. Yesus senang belajar dari Bapak Yusuf mengenai banyak hal. Bapak Yusuf pun senang mengajarkan banyak hal kepada Yesus. Sungguh ayah dan anak yang luar biasa ya adik-adik. Yesus diajak main adik-adik sama teman-temannya. Yesus tahu menggunakan waktunya dengan baik. Pada saat dia harus membantu ayahnya, Yesus menolak untuk bermain bersama dengan teman-temannya. Aku masih harus di sini, masih ada yang harus aku kerjakan. Setelah membantu ayahku, aku masih harus belajar bersama dengan ibuku. Keren ya adik-adik, Yesus, dia tahu prioritas waktunya. Dia tahu menggunakan waktunya dengan baik. Pada saat Yesus bekerja, Yesus tidak setengah-setengah adik-adik. Dia membereskan semuanya sampai selesai. Tuh lihat adik-adik, ya, Yesus membereskan potongan-potongan kayu yang tadi berserakan di lantai. Dia punguti, dia kumpulkan dalam keranjang untuk nanti dibawa pulang dan bisa dipakai untuk ibunya memasak makanan di dapur. Adik-adik, Ibu Maria mengajari Yesus banyak hal. Dia tahu benar Yesus nanti pada saat dewasa harus sepenuhnya melayani Allah. Ibu Maria mengajarkan Yesus tentang firman Tuhan, mengajarkan berdoa, dan mempersiapkan Yesus untuk siap dalam pelayanan bersama dengan Tuhan. Adik-adik, kalian lihat ya, keluarga ini keluarga yang luar biasa. Papa, mama, dan anak sama-sama berfungsi dengan baik. Yesus, walaupun dia adalah Tuhan dan Juru Selamat, dia lahir ke dalam dunia ini sebagai manusia, sebagai anak dari Ibu Maria dan Bapak Yusuf.
Dia tahu menempatkan dirinya dengan baik adik-adik. Dia tahu ada firman Tuhan di Keluaran 20 ayat ke-12 yang berkata, "Hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu." Yesus tahu kebenaran firman ini. Ada lagi, Amsal 1 ayat ke-8 berkata, "Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu." Yesus tahu firman Tuhan itu dan Yesus mau melakukan. Dia mau menjadi anak yang taat. Selama waktunya belum tiba untuk dia melayani Tuhan, dia melayani keluarganya dulu. Dia mau diajar oleh papanya dan mamahnya. Bapak Yusuf juga berfungsi sebagai ayah yang luar biasa. Dia mengajarkan banyak hal kepada Yesus, ya, tentang keterampilan, tentang kehidupan, tentang kedisiplinan, tentang bagaimana melakukan sesuatu yang terbaik. Ibu Maria, ya, sebagai seorang ibu, dia pun berperan untuk mengajarkan banyak hal kepada Yesus. Ya, Ibu Maria mengajarkan tadi apa adik-adik? Firman Tuhan, mengajarkan berdoa, mengajarkan bagaimana Yesus harus berserah kepada rencana Tuhan. Adik-adik senang ya kalau punya papa mama yang seperti itu. Mungkin adik-adik ngomong, "Iya Kak, kalau papa mama Yesus baik, tapi mungkin papa mama aku tidak sebaik papa mamanya Yesus." Adik-adik kakak mau bilang, ya, adik-adik kita sebagai anak-anak, kita harus punya sikap seperti yang Yesus lakukan. Tetap hormat kepada orang tua, apapun keadaan mereka. Kakak mau kasih tahu, mereka mungkin tidak tahu bagaimana cara mendidik anak, bagaimana mengajar kalian untuk hidup takut akan Tuhan. Kalian bisa berdoa kepada Tuhan, minta pertolongan Tuhan untuk bisa menjamah hati papa dan mama kalian. Suatu saat nanti papa dan mama pasti diubahkan. Atau kalian bisa juga nih adik-adik, ya, mengajak papa dan mama untuk mendengarkan kembali mungkin ibadah hari ini. Kalian selesaikan dulu, nanti kalian ajak dan tonton bersama-sama kembali. Tidak sulit bukan? Adik-adik, kita mau terus menggenapi rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan menyerah kalau kalian punya papa mama yang masih kurang baik. Kita harus meminta belas kasihan Tuhan atas mereka. Adik-adik, kita berdoa ya untuk papa mama hari ini, untuk keluarga kalian bisa dipulihkan, untuk papa mama bisa berfungsi sesuai dengan rencana Tuhan atas kehidupan mereka. Untuk papa mama yang ada bersama dengan adik-adik, ayo kita satukan hati, sama-sama berdoa biar berkat Tuhan dicurahkan atas keluarga papa mama. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk keberadaan kami sekeluarga. Kami adalah kesayangannya Tuhan, kami adalah biji matanya Tuhan. Kami adalah anak-anak Tuhan yang Tuhan perhatikan satu persatu. Tuhan Yesus, kami menyadari rencana Tuhan yang besar untuk keluarga kami, untuk papa, mama, juga untuk anak-anak. Terima kasih Tuhan sudah mengajar kebenaran firman Tuhan pada setiap kami. Hari ini kami mau kembali kepadamu. Kami mau menjadi papa dan mama, orang tua yang dipakai Tuhan untuk melahirkan satu generasi yang kuat, iman, pengharapan, dan kasih-Nya di dalam Tuhan. Kami mau generasi di bawah kami menjadi generasi yang luar biasa, generasi yang cinta Tuhan mati-matian. Kami mau melalui hidup kami, papa dan mama, keluarga kami bisa jadi berkat, bisa memulihkan banyak orang. Tuhan Yesus juga memberkati anak-anak. Anak-anak sedari kecil dipakai Tuhan. Mereka bisa aktif memakai kuasa yang ada di dalam mulutnya untuk membungkamkan iblis dan pendendam. Terima kasih Tuhan, rencana Tuhan atas keluarga kami sungguh indah. Kami rindu keluarga kami dipakai Tuhan lebih lagi. Kami rindu menjadi berkat buat banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus, untuk hari ini kami sangat mengasihi anggota keluarga kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Papa Mama. Selama 1 bulan ini, kita sudah belajar dan dipulihkan bersama. Sebagai challenge terakhir di edisi ini, kami mengajak Papa dan Mama untuk mengikuti I Love My Family Challenge. Buat video,
tentang apa yang papa mama mau sampaikan ke anak-anak, lalu upload ke Instagram masing-masing. Boleh ke Instagram papa mama atau ke Instagram teman-teman. Mungkin kita sebagai orang tua terlalu sibuk dan kita belum pernah menyampaikan isi hati kita kepada anak-anak. Dan melalui challenge kali ini adalah kesempatan kita para orang tua untuk bisa lebih dekat lagi dengan anak-anak. Waktu tidak bisa kita ulang dan jangan sampai kita kehilangan momen berharga bersama keluarga kita tercinta. Informasi lebih lengkap bisa dilihat di akhir video ini. Yuk, sama-sama kita mengasihi lebih lagi. Dadah! Shalom parents, Mazmur 127 ayat keempat dan 5 berkata, seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Ada dua hal penting yang disebut di ayat tadi. Anak panah dan pahlawan. Anak sebagai anak panah. Anak panah adalah senjata yang mematikan. Anak panah yang dipersiapkan dengan baik akan dapat mencapai sasaran tertinggi. Untuk bisa maksimal, anak panah harus melalui proses. Dia harus diasah, dibuat menjadi stabil supaya tidak melenceng pada waktu dilesatkan dan harus berada di tangan yang tepat. Anak-anak yang diarahkan dengan tepat akan melakukan hal-hal yang luar biasa dan membawa dampak yang besar bagi dunia. Poin yang kedua, orang tua sebagai pahlawan. Pahlawan harus memperlengkapi dirinya sedemikian rupa agar dapat memakai anak panah, benda berharga yang ada di tangannya. Apa yang harus diperhatikan oleh para pahlawan? Pertama, orang tua harus menyadari bahwa merekalah orang tua yang sangat tepat untuk anak-anak yang Tuhan percayakan saat ini. Papa mama adalah pahlawan yang paling bisa mengarahkan anak-anak panah ke sasaran yang tepat sesuai dengan yang Tuhan mau. Banggalah dengan anak panah yang ada di tangan papa mama. Kedua, seorang pemanah harus berlatih dan menguasai teknik memanah dengan benar. Butuh waktu dan pengorbanan untuk bisa menjadi mahir. Dia harus siap dan mempunyai keterampilan untuk mengatasi segala gangguan. Seringkali angin membuat anak panah melenceng dari targetnya. Pahlawan dituntut untuk memiliki stamina yang prima, baik secara fisik maupun mental, untuk mengatasi segala kondisi dan terus berjuang demi mencapai tujuannya. Penerimaan, aturan, disiplin, keteladanan, dan apresiasi adalah hal yang bisa dipelajari dan diterapkan dalam mempersiapkan anak panah kita. 3. Pada saat yang tepat, sang pahlawan harus melepaskan anak panahnya agar dapat mencapai sasaran yang diinginkan. Parents, waktu kita terbatas bersama anak-anak. Isilah waktu tersebut dengan hal-hal yang bersifat membangun, memperlengkapi, dan memperkaya anak-anak kita baik secara fisik, emosi, moral, maupun spiritual. Harus kita ingat bahwa tidak ada lagi yang bisa dilakukan oleh seorang pahlawan setelah ia melepaskan anak panah dari busurnya. Kita tidak bisa mengembalikan waktu yang telah berlalu. Jika kita melewatkan kesempatan untuk melakukan apa yang semestinya kita lakukan bagi anak-anak, maka waktu itu tidak akan kembali lagi. Oleh karena itu, pergunakan waktu yang ada dengan bijaksana. Parents, teruslah belajar untuk menjadi orang tua yang lebih baik setiap harinya. Tuhan akan menolong dan memampukan seperti yang tertulis dalam 2 Samuel 22 ayat 35. Ia melatih aku untuk berperang sehingga aku dapat merentangkan busur yang paling kuat. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus, terima kasih buat Papa Mama. Terus berkati supaya ada cinta kasih di keluarga
Kami juga mau berdoa, minta damai sejahtera-Mu buat tempat kami tinggal. Berkati Tuhan supaya ada keamanan dalam nama Yesus. Tuhan Yesus berkati Opa Niko dan keluarganya supaya selalu sehat, kuat, dan sukacita. Berkati kakak-kakak dan hamba-hambamu semua dilindungi Tuhan. Kami serahkan pilkada ke dalam tangan-Mu. Semua berjalan lancar, aman, dan tertib. Dalam nama Tuhan Yesus. Adik-adik angkat kedua tangan untuk menerima berkat Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, terimalah semua berkat yang sempurna dari Allah Bapa, cinta kasih yang sempurna dari anaknya Tuhan Yesus, juga persekutuan yang manis dari Roh Kudus menyertai setiap adik-adik papa dan mama mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Kita semua percaya, terima hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. I'm precious in His eyes.